Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alid Sunardi di jawaban postes modul 2 ya. Tapi sebelumnya silakan yang belum subscribe untuk subscribe, like, komen di channel ini. Ada latihan pemahaman modul 1, 2, dan 3. Ada jawaban reflektif modul 1, 2, dan 3 untuk piloting PPG tertentu. Baik, kita langsung saja ke soal pertama. Namun diingatkan kembali ini soal bersifat random diacak ya, pilihannya juga bisa diacak. Soal pertama, Anda ingin mengganti tata ruang kelas dengan melibatkan pendapat peserta didiknya. Dengan antusias, peserta didik memberikan usulan dan pendapatnya. Anda sangat mengapresiasi hal tersebut, namun Anda menyadari bahwa ide dari peserta didik ternyata kurang sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai guru kelas, apa tindakan yang Anda lakukan? Jawabannya adalah melakukan evaluasi bersama peserta didik tentang ide mereka. Soal kedua, dalam rangka mewujudkan sekolah ramah anak, Anda diminta kepala sekolah untuk menggali data tentang kebahagiaan peserta didik di sekolah. Anda pun melakukan survei kepada seluruh warga sekolah dan memperoleh data yang banyak sekali. Hanya saja Anda kebingungan menindaklanjuti data-data tersebut. Sebagai guru yang ditunjuk sebagai koordinator, tindakan apa yang Anda prioritaskan? Ya, tentunya mengajak guru lain untuk mendiskusikan hasil survei. Anda datang ke sekolah setengah jam lebih lambat dikarenakan harus mengantar anak Anda ke dokter. Anda sebenarnya sudah berusaha untuk mengantar lebih pagi, namun ternyata tetap terlambat. Di satu sisi ada kesepakatan yang berlaku di kelas Anda bahwa toleransi keterlambatan adalah 15 menit. Sebagai guru kelas, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? Itu meminta maaf dan membuat kesepakatan konsekuensi dengan peserta didik. Anda ditugaskan kepala sekolah untuk mengikuti lomba menulis artikel ilmiah dan Anda pun mendaftar di kegiatan tersebut. Dikarenakan banyaknya kegiatan administrasi di sekolah yang harus diselesaikan, Anda baru menulis artikel di hari terakhir. Hasilnya cukup mengecewakan karena Anda tidak memenangkan lomba tersebut. Sebagai satu-satunya guru yang mengikuti lomba itu, apa yang akan Anda lakukan? Akan mencatat semua tugas-tugas agar tidak ada yang terlupa lagi ya. Sebelum berangkat ke sekolah hari ini, Anda berkonflik dengan pasangan yang berdampak terhadap suasana hati yang kurang baik. Anda sebenarnya sedang tidak ingin bertemu dengan banyak orang, namun peserta didik Anda menunggu di kelas. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan sebagai guru kelas? Melupakan konflik sementara dan membuka aktivitas pembelajaran dengan hangat. Ini di soal PSE bagian pertama. Kita lanjut ke soal PSE bagian kedua ya, di bagian kedua. Soal pertama, di pertemuan hari ini Anda ingin peserta didik memberikan contoh-contoh konkret dari setiap sila Pancasila. Ketika Anda mencoba menanyakan satu persatu, ternyata mereka tidak dapat menyebutkan sila-sila tersebut. Padahal Anda telah menyampaikan materi tentang sila Pancasila beserta simbolnya masing-masing pada pertemuan sebelumnya. Sebagai guru PPKN, bagaimana Anda menyikapinya? Jawabannya adalah membagi kelas ke dalam 5 kelompok berdasarkan sila dan mendiskusikan contoh di tiap kelompoknya. Soal nomor 2, Sinta adalah keponakan Anda yang bersekolah di tempat Anda mengajar. 1 tahun terakhir ia mengalami kesulitan konsentrasi dan penurunan nilai dikarenakan kondisi orang tuanya yang sering berkonflik di rumah. Ketika Anda menyampaikan kepada orang tua, mereka meminta Anda untuk membantu nilai Sinta. Anda ingin menolak permintaan tersebut namun merasa iba dengan Sinta. Jika Anda menghadapi situasi tersebut, apa yang Anda lakukan? Jawabannya adalah meminta orang tua untuk bersama-sama membantu Sinta tanpa melakukan pelanggaran etika. Soal nomor 3, salah seorang peserta didik di kelas Anda sudah seminggu tidak masuk sekolah dikarenakan sakit. Sebagai guru kelas, Anda bermaksud mengajak teman-temannya untuk menjenguk. Hampir seluruh peserta didik dengan antusias merespon ajakan tersebut.
Namun, ada 5 orang yang menolak karena khawatir akan tertular. Tindakan apa yang Anda prioritaskan bila Anda menghadapi situasi tersebut? Mengajak semua teman menjenguk dengan memastikan bahwa peserta didik itu aman dikunjungi, ya. Soal nomor 4, Anda membeli makan siang di kantin. Namun, melihat antrian panjang di kasir, ketika kasir melihat Anda ingin membayar, ia mempersilahkan Anda untuk langsung ke depan karena Anda seorang guru. Anda sebenarnya ingin mengantri sebagaimana yang biasanya Anda ajarkan, namun Anda sedang terburu-buru mempersiapkan materi pelajaran berikutnya. Apa tindakan Anda bila menghadapi kasus ini? Ya, jawabannya adalah tetap mengantri untuk menjadi contoh bagi guru dan peserta didik. Soal nomor 5, sekolah Anda melaksanakan program untuk mengasah empati peserta didik dikarenakan tingginya kasus perundungan yang ada di sekolah. Setelah itu dilaksanakan program selama 1 semester, Anda merasa tidak ada perubahan yang signifikan. Hal yang sama juga dirasakan oleh guru lain. Di sisi lain, Anda tidak menjadi panitia dari program tersebut. Sebagai salah satu guru di sekolah itu, apa tindakan yang Anda lakukan? Jawabannya adalah memfasilitasi diskusi antara guru yang menjadi panitia dan non-panitia. Itu adalah soal 5 di PSE bagian kedua. Kita lanjut di soal PSE bagian ketiga ya. Di kelas Anda ada kelompok peserta didik yang tampak dominan di kelas, namun ada pula peserta didik yang cenderung pasif dan malu bila harus tampil di depan umum. Selaku guru kelas, Anda sudah meminta kepada semua peserta didik untuk meningkatkan keberaniannya dalam menyampaikan pendapat. Namun belum ada perubahan yang signifikan. Jika menemui kasus tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Meminta teman-teman memberi semangat kepada teman yang sudah lebih berani. Soal kedua, Anda ditugaskan membimbing peserta didik dalam menghadapi lomba olimpiade antar sekolah. Ketika mengetahui peserta dari sekolah lain, Anda menyadari bahwa kompetensinya akan sangat tinggi. Namun Anda tetap berupaya membimbing peserta didik yang menjadi tanggung jawab Anda secara intensif. Ternyata tim yang Anda bimbing belum berhasil menjadi juara, sehingga membuat para peserta didik Anda merasa kecewa. Sebagai guru mereka, bagaimana menyikapinya? Ya, yang pertama mengidentifikasi penyebab kekalahan ya. Anda adalah guru fisika kelas 12 yang sedang memberikan materi tentang gelombang elektromagnetik. Di kelas banyak peserta didik yang tampak bingung dan mengajukan banyak pertanyaan. Anda sebenarnya ingin meneruskan menjawab pertanyaan mereka, namun waktu untuk mata pelajaran Anda tersisa 15 menit. Apa prioritas tindakan yang Anda lakukan? Meminta teman-teman memberi semangat kepada teman yang sudah lebih berani ya. Soal nomor 4, sekolah Anda menjalin kerjasama dengan puskesmas terdekat untuk menjamin kesehatan fisik seluruh peserta didik. Meskipun demikian, Anda merasa lembaga yang diajak kerjasama tersebut tampak kurang berperan. Masih banyak peserta didik yang sering tidak masuk dikarenakan alasan sakit. Sebagai guru yang memiliki tugas tambahan untuk mengelola UKS, apa tindakan Anda? Yaitu mengajak diskusi pihak puskesmas untuk mengevaluasi kegiatan yang berjalan. Soal terakhir, suatu ketika ada salah seorang rekan guru yang berkomentar negatif tentang cara mengajar Anda. Anda sebenarnya berupaya menerima komentar itu sebagai sebuah masukan, meskipun demikian, Anda merasa kurang nyaman karena ia menyampaikan di depan murid-murid di kelas Anda. Jika menemui situasi tersebut, apa yang Anda lakukan? Mengambil sikap tenang dan mengucapkan terima kasih. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.